Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dimas Susetio. Rumah saya nggak jauh dari tempat kalian kok. Saya orang Semarang sebenarnya. Tapi kan sejak lulus SMA saya cari tantangan ke Jakarta. Karena waktu itu saya merasa Semarang itu terlalu nyaman teman-teman. Makanya saya mencoba cari sesuatu yang baru ya kan. Karena saya tidak mau terbuai dengan kenyamanan. Istilahnya di Jakarta malah saya keleleran teman-teman, tapi justru saya mendapatkan ilmu banyak di sana dan saya belajar banyak. Saya kuliah di Jakarta dan dulu saya sekolah SMA juga di Semarang juga teman-teman. Nah, sekarang saya sudah secara profesional bekerja dan dapat jodoh juga di Jakarta juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti ada waktu, ada rezeki atau bahkan tanda petik punya nyali, ayo ikut kuliah di Jakarta teman-teman, karena kalian akan ketemu banyak sekali tantangan yang mungkin pernah saya dapatkan juga. Nah, kita langsung aja. Nama saya Dimas Susetio, saya adalah perwakilan dari Kalbis Institute, sebuah kampus yang berbasis korporasi, teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian belum pernah dengar namanya Kalbis, saya kira hal yang biasa karena baru tahun kemarin kita mencoba untuk berani keluar, karena kita biasanya hanya di sekitar Jakarta saja. Nah, Kalbis mungkin kalian jarang mendengar, tapi kalau kalian mendengar nama Kalbis, pasti kalian pernah dengar. Ya kan, karena Kalbe dikenal sebagai perusahaan farmasi, bahkan kita dikenal sebagai perusahaan farmasi terbesar se-Asia Tenggara teman-teman. Dan produk kita banyak, tidak hanya obat-obatan. Kalau ada minum extra jos, minum hydro koko atau punya susu cilkit seperti itu, nah itu adalah produk-produknya dari Kalbe teman-teman, seperti itu. Nah, sebagai kampus berbasis korporasi, Kalbe ini Kalbis ini didirikan adalah diharapkan lulusan Kalbe bisa mengisi posisi-posisi yang ada di grupnya Kalbe. Jadi Kalbe tidak hanya perusahaan farmasi, tapi dia banyak sekali perusahaan-perusahaan di bawahnya. Dan kita pengen mahasiswa Kalbis bisa mengisi posisi-posisi pekerjaan yang ada di grupnya Kalbe. Walaupun saya selalu memberitahukan dari awal bahwa tidak otomatis kalau kalian masuk di Kalbis 100% dijamin masuk di grupnya Kalbe, tidak teman-teman. Karena balik lagi, sehebat apapun kampus, sekuat apapun jaringannya Kalbis dengan Kalbe, aktor utamanya adalah kalian semua. Jadi kalau kalian sekolahnya cuma titip absen, ya kan, jarang masuk, IPK-nya nasakom, nasib 1 koma, jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, nggak pernah nongkrong gitu kan, nggak pernah ikut aktivitas kampus ya, sama juga bohong. Jadi teman-teman juga harus aktif, dan asiknya adalah sebelum lowongan pekerjaan ini di-announce keluar, biasanya Kalbe itu akan hire dulu atau memfilter dulu, mencari dulu orang-orang yang dari Kalbis. Begitu teman-teman. Nah, bentar slide-nya lagi. Nah, ini dia. Ini sekilas tentang Kalbe teman-teman. Jadi kalian bisa melihat video kami. Nah, tadi sekilas tentang kampus Kalbis. Kampus kita ada di wilayah Jakarta Timur, daerah Pulau Mas. Depan kampus kita langsung ada jalan tol, teman-teman. Jadi kalau kalian tiba-tiba kalau kangen rumah, pengen dari Jakarta di kampus, langsung pengen balik ke Pekalongan, langsung aja lewat akses jalan tol, masuk Jagorawi, Bablas Cipali ya kan, sampai di Pekalongan. Nah, baru beberapa waktu lalu kita reakreditasi dan dapat nilai yang akreditasi baik sekali. Dan itu masih baru tanggal 12 Oktober 2021. Jadi ada sebuah apresiasi dari Bank PT, sebuah badan resmi dari negara yang berhak untuk mengakreditasi kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan kami sudah dapat akreditasi baik sekali dan ini berlaku sampai 4 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, dan diharapkan di 5 tahun ke depan lagi nanti akan ada penilaian lagi dan
minimal kita bisa mempertahankan atau bahkan bisa membuat nilai ini akreditasinya lebih baik lagi. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan adalah Kalbe adalah sebuah perusahaan farmasi terbesar Asia Tenggara dengan nilai kapitalisasi lebih dari 80 triliun dan jumlah karyawannya lebih dari 17.000 teman-teman. Nah, ini adalah beberapa jurusan yang ada di fakultas, ini adalah beberapa jurusan yang ada di Kalbe itu teman-teman. So far kita cuma 2 fakultas saja, Fakultas Bisnis Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komputer dan Desain. Nah, tentu saja dengan 40 menit saya memberikan presentasi di sini, saya tidak mungkin bisa menjelaskan detail semua jurusan yang ada di sini. Nanti kalau teman-teman pengen tahu detail, kalian bisa hubungi nomor HP saya yang ada di slide belakang dari presentasi ini, atau sudah saya tulis di kolom chat tadi. Jadi kalian bisa hubungi saya secara personal, 24 hours a day, dengan senang hati saya bisa membantu teman-teman semua. Kita ada Fakultas Ilmu Bisnis dan Komunikasi, di dalamnya ada manajemen, ada ilmu komunikasi, ada akuntansi, dan Fakultas Ilmu Komputer dan Desain. Di manajemen ada digital marketing, ada finance essential, ada business psychology, ada business creative industry. Digital marketing ya kita tahu lah, semua serba digital, semua strategi pemasaran, semua serba digital. Kalau dulu kita terbiasa pasang iklan lewat iklan kecil di koran ya kan, atau lewat radio, ya sekarang ada yang lebih spesifik namanya digital marketing teman-teman. Jadi kita akan belajar bagaimana kita akan memasang iklan sesuai dengan target market kita. Contoh yang paling detail adalah, yang paling gampang adalah kalian perhatikan IG stories Anda. Kalau Anda perhatikan IG stories Anda, pasti ada iklan-iklan kan. Nah, kalian perhatikan deh, iklan-iklan yang ada IG stories Anda itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang biasa Anda beli di e-commerce, atau ada biasa searching di Google seperti itu teman-teman. Nah, itu bicara tentang digital marketing. Terus ada finance essential and technology. Nah, kalian tahu sekarang orang suka melakukan kegiatan keuangan. Orang-orang sekarang ya, itu tidak terlalu suka menabung uang di bank ya kan, karena ya let's say katakanlah lebih aman ya, tapi progresivitas bunganya tidak terlalu signifikan. Makanya kalau kalian sering lihat iklan-iklan di YouTube sekarang atau di IG Stories, sekarang banyak sekali penawaran-penawaran teman-teman untuk berani untuk bermain saham, cryptocurrency, atau enggak main reksadana, dan semua sekarang sudah platformnya juga pakai di HP Anda. Kalau dulu kalau mau main saham harus ke kantor tertentu dengan agent tertentu, dan itu Anda diwakilkan. Nah, sekarang Anda sendiri juga bisa bermain di tangan sendiri. Kalian kalau sekarang tahu ada OctaFX, ada HSP, ada Binomo. Nah, itu adalah bagian dari financial essential sama teknologi, teman-teman. Terus ada business psychology. Nah, kita tahu juga bahwa ini seru banget. Serunya adalah bagaimana menggabungkan, mengkolaborasi antara ilmu bisnis sama ilmu psikologi. Nah, ini akan digunakan juga bisa untuk ilmu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Jadi kalau kalian bekerja di HRD lah itu kan. Nah, di sini Anda akan berfungsi sebagai memfilter orang-orang yang akan bekerja di perusahaan yang tempat Anda bekerja. Jadi nanti tidak sekedar punya IPK besar atau aktif dalam kegiatan kampus, tapi Anda akan bisa melihat orang itu punya value yang sama nggak dengan perusahaan yang mereka apply atau perusahaan yang Anda bekerja ini. Dan kalau digabungkan lagi dengan asiknya adalah bisnis psikologi juga bisa digunakan sebagai strategi marketing. Jadi ini ada kita akan memakai ilmu psikologi untuk dijadikan sebagai strategi marketing kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, kalau kita perhatikan di depan kasir Indomart, Alfamart atau apapun lah di Hypermart atau Giant, kalau Anda perhatikan di depan kasir itu biasanya ada barang-barang yang kecil, Kak, coklat, permen karet, Kinder Joy itu kan. Ini sebenarnya semua sudah didesain sesuai dengan psikolog orang. Kenapa? Karena pada saat orang menunggu atau antri pertama kali masuk, mereka tidak pengen beli teman-teman, tapi pada saat mereka celenguk tengok kiri kanan ya kan, di depan ada permen karet nih, kalau kebetulan saya naik mobil ya kan, daripada ngantuk ya kan, ya udah saya beli permen karet, ambil satu, padahal pertama kali nggak mau masuk. Dan salah satu sasaran utama kenapa coklat, Kinder Joy dan lain-lain itu dipasang di depan dengan level rak yang tidak tinggi juga, itu sebenarnya target utamanya adalah orang tua yang antri membayar dengan membawa anak-anak. Kalau pengalaman pribadi saya, kalau saya beberapa kali ya masuk ke Indomart, Alfamart gitu, kalau mau belanja kecil-kecilan gitu kan, kalau saya bawa anak saya, kalau di depannya sudah ada Kinder Joy, dia pasti rewel minta dibelikan teman-teman. Dari 10 kali permintaan yang minimal 1 lah saya akan belikan teman-teman. Tapi ingat,
outletnya Alfamart, Indomart kan banyak kan, jadi 10 kali 10.000 kan, 1 kali 10.000 kan banyak. Nah itu udah ada masuk lagi menjadi pemasukan juga teman-teman. Nah itu bicara tentang salah satu hal yang kecil tentang bisnis psikologi teman-teman. Terus ada bisnis kreatif industri. Kalau Anda punya kita pengen ngajarin teman-teman untuk jadi entrepreneur. Jadi kalau Anda punya bisnis, kita akan ngajarin untuk scale up bisnis Anda, atau bahkan kalau Anda tidak punya modal, kita akan bantu di bisnis kreatif industri ya, kita akan bantu teman-teman untuk membuat bisnis sendiri. Bahkan nanti bisa bisnis itu bisa dipakai untuk tugas akhir Anda, teman-teman. Ini ada ilmu komunikasi, ada strategic communication, ada advertising dan digital communication and broadcasting. Nah, ilmu komunikasi di strategic communication ya simpel aja sih. Kalau strategi komunikasi lebih banyak ke PR-nya teman. Jadi ingat kalau di ilmu PR tuh ada namanya pembawa pesan itu adalah pesan sendiri. Jadi kita harus hati-hati kalau kita mengeluarkan statement, jangan sampai statement ini justru menjadi senjata makan tuan bagi kita teman-teman. Kalau kalian perhatikan nih, ada salah satu kasus yang mungkin beberapa waktu lalu sempat heboh. Kalau kalian pernah dengar ada kasusnya Eiger teman-teman, kalian tahu aparel pecinta alam Eiger ya. Beberapa waktu lalu Eiger sempat direview produknya sama seseorang. Nah, pada saat direview itu dari pihak Eiger itu tidak terima teman-teman, tidak terima, dan dia mengeluarkan semacam press release yang isinya mengecam orang yang mereview produknya Eiger. Nah, dengan adanya press release itu dan akhirnya di-upload sama pereview tadi, dan akhirnya Eiger itu malah dicap sebagai produk yang sombong, tidak tahu diri, dan akhirnya banyak sekali hashtag boycott Eiger, boycott Eiger. Dan mau nggak mau akhirnya presiden direkturnya harus terjun langsung ngasih tahu bahwa itu sebenarnya bukan pernyataan resmi dari pihak Eiger-nya teman-teman. Nah itu hati-hati ya teman-teman. Jadi pada saat kita mengeluarkan statement itu, kemudian kalau kita perhatikan nih 2 tahun terakhir pada saat pandemi COVID-19 itu kan, pada saat COVID-19 pertama kali muncul, tim gugus tugas itu punya juru bicara yang tidak eye-catchy teman-teman, seorang bapak-bapak berkumis dan tua itu kan, dan banyak sekali pesan-pesan yang tidak down to earth. Ada dulu ada social distancing, kalau ada namanya PSBB itu kan, terus ada namanya PSBB-nya dulu pertama kali, kalaupun PSBB namanya PSBB darurat, itu kesannya sangat bahaya banget, akhirnya diganti PSBB level 1, PSBB level 2. Nah, akhirnya sekarang juga dari tim gugus tugas COVID-19 juga akhirnya merekrut seorang juru bicara yang baru, saya lupa namanya, ibu dokter juga, tapi muda dan cantik, dan itu akhirnya lebih diterima sama orang-orang teman-teman. Dan kita bicara tentang strategi communication ya, ini agak sedikit melenceng tapi hati-hati, dan ini berkaitan dengan Anda juga. Pada saat Anda mengeluarkan statement di sosial media Anda, hati-hati ya, karena Anda juga bisa dituntut kalau ada kesalahan pada saat Anda mengupload di sosial media Anda. Kemudian juga hati-hati dengan apa yang Anda tuliskan di sosial media Anda, karena pengalaman saya adalah pada saat saya dulu menjadi panitia seleksi beasiswa, pada saat saya mau merekrut mahasiswa yang dapat beasiswa full tuh kan, pada saat interview oke, tes tertulis oke, tapi pada saat saya melihat sosial medianya, belas, ngeri sekali bahasanya, dan itu akhirnya orangnya kita cut dan tidak jadi dapat beasiswa. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda tulis pada saat Anda menulis di sosial media Anda. Yes, sosial media itu adalah ranah privat Anda, ranah pribadi Anda, tetapi ingat itu bisa diakses orang, dan apa yang Anda tulis itu mewakili karakter Anda. And then ada advertising dan digital communication teman-teman. Nah ini kita bicara tentang advertising atau iklan atau dengan bahasa komunikasi teman-teman. Simpelnya seperti ini nih, kalau saya sering membahasakan seperti ini. Kalau Anda masuk iklan YouTube nih, iklan YouTube itu dan iklannya kalau terlalu panjang, Anda biasanya skip ads teman-teman, dan Anda tidak tertarik karena saya langsung lihat YouTube-nya aja sih. Ataupun kalau iklannya akhirnya kalau kita sering lihat iklan Gojek dan lain itu cuma 5 atau 10 detik, biar itu tidak di skip. Ataupun kalau iklannya panjang itu harus ada storytelling, nah kayak iklan-iklan di Thailand, atau akhirnya bikin miniseri miniseri yang membuat orang makin tertarik. Jadi soft scaling, tidak terlalu langsung menjual produknya, tapi ada cerita di dalamnya. Nah itu bicara tentang advertising dan digital communication. Ini ada broadcasting. Kalau Anda suka di dunia televisi, radio, atau bahkan pengen jadi content creator di channel YouTube Anda sendiri, nah monggo silakan Anda masuk di dunia broadcasting. Nah, kalau Anda tidak suka manajemen atau komunikasi, itu ada akuntansi. Di dalamnya ada perpajakan sama audit. Dan ada namanya Fakultas Ilmu Komputer dan Desain, teman-teman. Di dalamnya ada informatika, ada sistem informasi,
sama DKV. Di informatika ada mobile computing. Nah, kita akan mengajak teman-teman bagaimana sih memberikan nilai tambah dari device-device atau peralatan-peralatan komunikasi yang ada sekarang. Kalau dulu ada telepon rumah, terus ada telepon HP yang kayak dulu Dewa Judi yang gede-gede gaban gitu kan, terus ada pager, terus ada Nokia, ada BlackBerry, sekarang ada Android, ada iPhone, ada Google Glass. Nah, bagaimana sih kita bisa menyiapkan device baru yang mungkin tiba-tiba kayak Star Trek itu kan, device-nya bisa hologram. Nah, Windows kalian bisa menyediakan produk-produk seperti itu. Terus ada artificial intelligence aplikasi. Jadi kita akan mengajak teman-teman juga bagaimana kita bisa membuat kecerdasan buatan baru yang mungkin tidak serumit kayak kita bikin. Kalau kalian nonton Iron Man kayak Jarvis atau Friday, nah tidak mungkin butuh hal yang baru, tapi minimal Anda sudah mulai membuat kecerdasan kebuatan ya. Ya, kayak di iPhone ada namanya Siri itu kan. Halo Siri bla bla bla, atau Siri juga nyari sendiri. Nah, sekarang zamannya sudah seperti itu, teman-teman. Sekarang orang sudah malas pakai keyboard kan, tinggal ngomong halo Google, tolong carikan ini. Google-nya nyari seperti itu. Nah, itu adalah kecerdasan artificial atau buatan, teman-teman. Ada network security. Nah, network security ini berkaitan dengan keamanan digital Anda. Kalian pasti paham semua sekarang serba data. Kalian masukin email Anda, kalian pakai e-commerce di HP Anda, kemudian kalian sering belanja di Tokopedia, semuanya memakai data Anda. Tidak hanya email, tidak ada nomor HP, tapi data pribadi Anda, bahkan ada nomor induk KTP, ada nomor induk kependudukan, bahkan kalau saya sering transaksi di mohon maaf, sering transaksi di M-Banking harus ada nomor kartu saya, kartu kredit saya, dan itu sangat berbahaya, jangan sampai dibobol orang, teman-teman. Jadi ya contoh gampangnya adalah beberapa waktu lalu bagaimana orang dengan mudahnya bisa membobol sertifikasi vaksinnya Pak Jokowi. Padahal yang tahu passwordnya, yang tahu nomor KK-nya Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri kan. Tapi bagaimana vaksin itu bisa dibobol orang, dan itu orang nomor 1, teman-teman. Nah, kita tarik kalau dulu kebetulan saya kuliah jurusannya hubungan internasional, teman-teman, HI. Nah, kalau dulu saya sering diskusi dengan teman-teman itu bilang bahwa ke depan itu perang tidak hanya perang secara konvensional. Perang konvensional dalam mengerahkan angkatan bersenjata dan bla bla lain, tapi juga perang secara konvensional, secara cyber security, teman-teman. Perang secara cyber apa? Jadi akan ada tentara-tentara cyber setiap negara yang akan menyerang sistem pertahanan sebuah negara. Jadi bisa aja sistem radar Indonesia penerbangannya diacak-acak, sistem perbankannya diacak-acak. Jadi kalau sudah di dalamnya bobrok, jadi dengan mudah diserang dari luar. Nah, kita bicara tentang networking security atau cyber security. Terus ada game computing technology. Kalau kita terbiasa main PUBG, Free Fire, ML, nah kita teman-teman mengajak kalian untuk menjadi pembuatnya di mobile computing technology. Terus ada sistem informasi tentang big data analysis. Ini kayak Google, teman-teman, Anda ngeklik Bernadus akan keluar sekali alternatif dalamnya, ada sekolah Anda, ada SD yang di Semarang, ada nama Santo dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Nanti Big Data Analytics itu akan ada algoritma di komputer tersebut, nanti akan biasanya akan dipakai, strategi akan dipakai untuk teman-teman di digital marketing. Nah, tadi berkaitan tadi, kalau saya di Shopee atau di Tokopedia sering belanja berkaitan dengan otomotif, biasanya iklan-iklan itu akan berkaitan otomotif di IG Stories Anda, atau bahkan di email saya tidak pernah cari-cari info, tapi di email saya kadang-kadang di blast yang berkaitan otomotif, cicilan mobil, ngajakin test drive, seperti ini. Itu namanya big data analysis, teman. Jadi dia tahu kebiasaan Anda, jadi kebiasaan itu akan dijual kepada calon produsen yang kelihatannya produsen itu punya produk yang sesuai yang Anda mau. Nah, itu tentang big data analytics. Terus ada enterprise and global system, itu lebih banyak ke sistem yang ke internal kita. Jadi kalau akuntansi ada namanya SAP, kalau di kampus itu ada namanya SIAKAD, sistem administrasi dan akademik. Jadi dia akan kayak contoh nih, saya dulu waktu kuliah punya satu nomor tersendiri dengan paspor tersendiri, dan di situ akan ada data-data saya. Dimas Susetio sudah nyelesain mata kuliah sekian, ada perlu diulang sekian, nanti ada, kalau sekarang ya anak mahasiswa sekarang ada link Zoom-nya, ada buku-bukunya seperti itu. Nah, itu tentang enterprise and global system. Terus kalau Anda tidak suka yang informatika atau informasi, tapi sukanya tentang yang berkaitan sedikit lebih mengarah ke seni, ada namanya DKV. Ada ilustrasi, animasi, dan graphic design, teman-teman. Dan
kalau Anda masuk di kafe, salah satu syarat utamanya adalah teman-teman tidak boleh buta warna. Nanti ada surat dari dokter mata yang harus disertakan juga. Nah, selain streaming-streaming ada di sini, kita juga mengajak teman-teman dengan streaming baru kita, teman-teman. Nah, streaming baru kita ini seru, ada marketing dan branding, ada digital business, ada family business, ada financiation, tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau di Pekalongan, teman-teman pasti banyak sekali orang tuanya yang punya usaha keluarga ya. Nah, family business ini mengajakin teman-teman bagaimana bisa meningkatkan bisnis keluarga Anda. Kalbe sendiri itu adalah bisnis keluarga, teman-teman. Nah, tapi dia bisa scale up, bisa lebih besar, bahkan skalanya juga internasional. Nah, salah satu tantangan di family business biasanya ada kutukan generasi ketiga. Nah, di family business ini kita ngajakin teman-teman gimana sih bisnis ini tidak berhenti generasi ketiga, tapi bahkan menjadi lebih besar. Ini salah satu streaming yang bisa Anda pilih pada saat nanti Anda kuliah di Kalbis di tahun 2022. Kalau Anda tidak suka yang bernuansa tanda petik lokal, jangan khawatir, kita ada namanya BHMS, Kalbis Internasional. Nah, Kalbis Internasional kita so far baru ada satu sih. Kita bekerja sama dengan BHMS, sebuah kampus yang berkaitan dengan kulineri. Jadi adalah sebuah kampus kulineri yang terdepan, bahkan paling terkenal di dunia, teman-teman. Kalau Anda kuliah di BHMS di Swiss, selama 3 tahun itu biayanya lebih 1,3 miliar, teman-teman. Tapi kalau Anda kuliah di BHMS tapi di Indonesia, mohon maaf, Anda bisa saving dana Anda 66,6%. Jadi Anda bisa hanya sekitar 600 jutaan aja selama 3 tahun, Anda bisa dapat degree yang sama dengan kalau Anda ambil kuliah di Swiss, teman-teman. Bahkan BHMS berani menjaminan, bahkan jaminannya adalah Anda baru internship aja itu dapat kesempatan dapat gaji 30 juta, dan BHMS sudah bekerja sama dengan banyak sekali hotel-hotel besar berskala internasional. Nanti kuliahnya 2 tahun di Indonesia dan 1 tahun terakhirnya ada di Swiss, teman-teman. Nah, itu serunya. And then ada namanya tadi, sebagai kampus yang berbasis korporasi, otomatis banyak sekali project based dan prakteknya ya, banyak sekali proyek-proyek yang diberikan oleh mahasiswa kita dari perusahaan-perusahaan di bawah namanya Kalbe. Contoh beberapa waktu lalu Extra Joss menantang mahasiswa marketing kita untuk yuk bikin strategi marketing baru yuk. Ya jadi teman-teman langsung nanti harus dapat tantangan langsung dari perusahaan-perusahaan di bawah naungan Kalbe. Nah, untuk meningkatkan kapasitas diri Anda, kita ada namanya departemen-departemen yang ada di bawah Kalbis Institute. Ada Next Center, ini lebih banyak untuk teman-teman yang jurusan bisnis kreatif industri, atau ada yang bukan anak bisnis kreatif industri tapi punya bisnis. Nah, di Next Center ini akan memberikan Anda pelatihan tentang apa itu bisnis, terus bagaimana ikut lomba, bahkan kalau Anda punya produk bagus tapi dirasa nggak punya modal, nah Next Center itu bisa menjadi jembatan Anda dengan calon investor. Jadi dia akan menjembatankan, akan memberikan Anda ruang kepada calon investor. Anda tinggal presentasi di depan investor. Siapa tahu investor itu tertarik untuk menanamkan dananya ke bisnis kamu. Terus kalau Anda merasa butuh ruang untuk bekerja, kita juga menyediakan co-working space yang Anda bisa gunakan secara gratis di Next Center ini. Dan kemudian selain Next Center, kita ada namanya program sertifikasi dan internasionalisasi, teman-teman. Nah, ini adalah poin plus bagi saya ya. Ini poin plus kalau Anda kuliah di Kalbis Institute. Kenapa ini poin plus? Karena pada saat Anda kuliah di Kalbis, Anda sudah satu paket dengan sertifikasi yang akan Anda dapat pada saat Anda lulus nanti. Jadi Anda tidak hanya punya gelar sarjana saja, tapi Anda juga sudah punya gelar sertifikasi, dan sertifikasinya dari lembaga-lembaga Bonafit, teman-teman. Nah, apa intinya sertifikasi apa sih? Otomatis kalau Anda punya sertifikasi, Anda akan punya keunggulan kompetitif dibandingkan kandidat yang tanpa sertifikat. Kemudian Anda punya potensi pendapatan lebih tinggi, tapi yang lebih penting adalah menunjang karir profesional Anda lebih cepat, teman-teman. Nah, kalau sudah satu paket, maka otomatis pula tidak ada biaya tambahan pada saat Anda mendapatkan sertifikasi ini, karena sudah termasuk dengan investasi yang Anda bayarkan pada saat Anda kuliah di Kalbis di depan, teman-teman, atau yang sudah disetujui di depan. Nah, kalau Anda contoh nih, kalau Anda dari suka akuntansi ya, nah Anda akan mendapatkan sertifikasi dari ACCA, lembaga sertifikasi akuntansi Bonafit di dunia, bahkan usianya lebih tua dari Indonesia. Base-nya ada di Inggris,
Kalau Anda pengen berkuliah, kalau Anda pengen bekerja di PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, atau bahkan berkarir di luar negeri, kalau Anda punya sertifikasi dari ACCA, nah itu akan mudah sekali. Kalau ada business psychology, ada IOBP sama EBP. Kalau Anda finance tadi ada CWMA. Jadi semua jurusan yang ada di Kalbis sudah termasuk dengan sertifikasi, teman-teman. Dan tidak ada biaya tambahannya lagi karena sudah satu paket. Kalau Anda ngambilnya protolan, ya kan satuan itu kan pasti akan lebih mahal, teman-teman. Anda boleh googling sekarang, Anda boleh searching. Kalau ada contoh nih, kalau Anda ambil anak informasi, anak informasi ya, ngambil sertifikasi dari John Robert Powers itu kan, itu ada kalau ambil satuan itu harganya dari 25 sampai 35 juta, teman-teman. Kalau dari akuntansi dapat sertifikasi dari ACCA itu baru mendaftar aja itu harus membayar antara 40 sampai 50 pounds. Itu baru mendaftar ya, belum kuliah, belum pelajarannya, belum tesnya, teman-teman. Pasti akan membayar lagi. Nah, itu adalah program sertifikasi. Bahkan kalau Anda pengen double degree atau student exchange, kita sudah menyediakan juga beberapa kampus di luar negeri yang Anda bisa gunakan. Mohon maaf. Kalau Anda bingung bahasa Inggrisnya masih jelek, tenang aja. Kita udah kerjasama dengan British Council. Jadi kita akan lengkapi Anda dengan bahasa Inggris yang langsung diajarkan oleh British Council, teman-teman. Nah, selain ada Next Center, ada International Office, kita juga ada namanya Career Center, teman-teman. Nah, Career Center ini akan memberikan kesempatan Anda untuk bisa join dengan perusahaan-perusahaan yang ada, tidak hanya di dalam grupnya Kalbe, tapi juga di luar grupnya Kalbe, teman-teman. Ya, bahkan menurut data kami, mahasiswa kita sudah dapat pekerjaan sebelum diwisuda, teman-teman. Nah, kalau Anda, asiknya lagi nih, kalau Anda suka sepak bola dan pengen nonton langsung Piala Dunia tahun 2022, which is tahun depan yang ada di Qatar, Kalbis sudah bekerja sama dengan panitia Piala Dunia tersebut. Kita akan memberangkatkan, kalau kemarin sih jatahnya kurang lebih 20 orang ya, untuk bisa menjadi volunteer atau sukarelawan di Piala Dunia tersebut. Nah, menjadi sukarelawannya adalah asiknya adalah tidak datang begitu, tidak lontang-lantung aja, tapi teman-teman juga dibayar antara 100 sampai 200 dolar per hari, dikali aja 30 hari. Kan lumayan. Sudah nonton sepak bola di pinggir lapangan, bisa ketemu idola kita dan dibayar lagi. Tapi tetap ada seleksinya karena yang dipilih cuma 20 orang aja, teman-teman. Dan setahu saya di Indonesia baru kampus kami dan I3L yang dapat kerjasama dengan FIFA World Cup 2022, teman-teman. Tadi kakak juga bilang di depan, kalau Anda jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Aktiflah dalam kegiatan kampus, karena apa? Karena di sini adalah, bagi saya ya, ini sebenarnya adalah ladang kalian yang bisa Anda gunakan pada saat nanti Anda lulus. Oke, IPK boleh sama, tapi kalau Anda tidak punya jaringan, itu sama juga bohong, teman-teman. Dari pengalaman saya kuliah sampai lulus ini ya, bekerja, kebanyakan saya bekerja karena rekomendasi, teman-teman. Ingat, rekomendasi bukan karena KKN ya, nepotisme ya, tapi teman saya itu tahu kapasitas saya dan akhirnya dia berani merekomendasikan saya kepada temannya lagi. Nah, disinilah di himpunan mahasiswa atau UKMI dan UKM ini kalian bisa belajar banyak bagaimana terima rejection, terima penolakan, melihat perbedaan di sekitar Anda, bagaimana Anda berani memperkenalkan diri Anda atau berani show off tentang diri Anda. Nah, itu ada di sini, teman-teman. Kalau dulu saya kuliah, saya aktif dalam himpunan mahasiswa HI, kemudian aktif dalam himpunan mahasiswa Kristen, dan kalau di luar, saya dulu aktif di Greenpeace sama di WWF, teman-teman. Jadi saya banyak sekali teman-temannya, dan di situ ternyata bisa menjadi jaringan kerja saya dan jaringan bisnis saya, teman-teman. Nah, ya kalau saya sering bercanda sama guru saya, kalau saya sering ketemu ya gitu kan. Bahkan teman-teman kalau Anda perhatikan, Anda kan masih SMA ya, Anda pasti ingat deh teman SMP Anda, teman SMP yang paling Anda ingat tuh biasanya yang paling pintar atau enggak paling beling, teman-teman. Ya kan? Kalau orang pendiam yang tidak, paling ya, kamu kenal si A enggak? Kenal, tapi enggak punya cerita itu kan. Tapi kamu kenal si B enggak? Oh, kenal si B itu bla 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 bla. Nah, jadilah orang seperti B itu, teman. Tapi jangan sekedar asal beling aja, tapi juga punya nilai di dalamnya. Begitu, teman-teman. Jadi Anda harus punya cerita pada saat Anda kuliah, dan itu percayalah, soft skill ini sangat penting sekali pada saat Anda
nanti bekerja teman-teman. Nanti Anda akan diajari bagaimana sih memilih antara hubungan personal sama hubungan profesional. Anda boleh aja tidak cocok dengan rekan kerja Anda, tetapi pada saat berkaitan dengan pekerjaan, Anda harus menyelesaikan bareng-bareng. Nah, itu bicara tentang soft skill Anda yang Anda akan dapat pada saat ikut himpunan mahasiswa atau di UKM mahasiswanya. Nah, ini kita sudah dapat penghargaan sebagai kampus nomor 2, peringkat 2 di kalangan Institut DKI Jakarta. Kampus kita juga anti bullying teman-teman, jadi jangan takut, jangan khawatir, ya kan? Kampus Kalbis anti bullying teman-teman, karena kalau Anda kalau pembuli ketahuan tuh ya, itu akan langsung di DO teman-teman. Kalau zaman saya dulu kakak kelas saya, kakak senior saya, jadi saya tuh dibaptis 2 kali, 1 dibaptis gereja dan 2 dibaptis di kamar mandi di kampus dengan senior saya teman-teman. Dan itu terjadi jujur aja, tapi istilahnya kan dibaptis kerjaan, jadi celup-celupin mukanya itu kan. Dan asiknya di kampus ini tidak ada teman-teman, dan di kampus ini juga anti narkoba, dan pastilah ya kita sebagai kampus anti narkoba. Kemudian kampus kita juga sangat-sangat anti dengan mencontek. Kalau Anda ketahuan mencontek di kampus Kalbis, nama dan foto Anda akan terpampang di setiap lantai, dan Anda otomatis akan gagal di mata kuliah tersebut. Dan kalau ternyata mencontek itu sudah menjadi karakter Anda, ya mohon maaf, bisa saja di DO teman-teman. Jadi kampus kita ada 8 lantai, dan ingat nama Anda dan pajak Anda itu akan terpampang di setiap lantai. Kampus kita termasuk di 50 perguruan terbaik swasta sewilayah 3 LL Dikti. Tadi kakak bilang 80% lulusan Kalbis sudah bekerja sebelum wisuda, dan 1 dari 4 lulusan Kalbis di pekerjaan di kampus internasional. Ya, ini kampus kami 8 lantai sudah milik sendiri teman-teman. Kampusnya cukup nyaman. Ini ruangan saya ada di depan di ruang admission. And then kampusnya sudah 8 lantai, tidak perlu capek naik turun kan sudah ada eskalator, ada lift juga, dan full AC dan wifi. And ada spot-spot nongkrong yang enak juga. Dan ini ruang kelasnya, dan ruang kelasnya juga nggak banyak juga teman-teman. Kalau dulu saya kuliah itu satu kelas itu bisa 80 orang teman-teman. Bisa bayangin tidak efektifnya waktu saya kuliah itu kan. Tapi kalau di Kalbis tidak. Kalbis itu antara 20 maksimal 35 aja. Jadi kita pengen orangnya sedikit tapi efektif, nggak perlu ngambil banyak seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa lab yang Anda bisa gunakan, and then ini semuanya bisa Anda gunakan semaksimal mungkin pada saat Anda kuliah di Kalbis nanti. Perpustakaannya juga Anda bisa akses 24 jam semua teman-teman, jadi sudah ada soft copy-nya juga, dan sudah dapat akreditasi juga perpustakaannya. And then UKM tadi, nah ini yang terpenting adalah beasiswanya teman-teman. Jadi kalau Anda pengen kuliah di Kalbis, tapi pengen cari beasiswa, tenang aja, kita nyediain beasiswa. Ada beberapa macam beasiswa. Pertama ada beasiswa Kalbe Foundation. Jadi kalau Anda merasa punya prestasi di bidang akademik atau non-akademik minimal tingkat nasional, Anda punya kesempatan untuk kuliah 4 tahun kuliah gratis teman-teman. Jadi Anda tidak perlu biaya spesial pun, dan semuanya harus dimulai lewat tes interview. Dan nanti akan ada, kalau tes interview itu ada psikotes kalau yang khusus Kalbe Foundation ya, karena ya kita ngasih 4 tahun gratis, pasti effortnya juga lebih. Tapi kalau Anda merasa, saya kuliahnya biasa, SMA-nya biasa aja mas, nggak pernah menang apapun, itu kan tenang aja, masih ada namanya beasiswa prestasi Kalbis, di mana nilai rapot rata-rata dari kelas 10 sampai 11 itu 75. Kemudian nanti harus interview dulu, kalau interview udah selesai baru kumpulin esai teman-teman, dan nanti Anda bisa dapatkan beasiswa minimal uang pangkal 50%, minimal ya, bisa 100%, plus potongan kuliah biaya semesternya selama 4 tahun, rata-rata 3 juta teman-teman. Selain itu ada beasiswa guru, atau beasiswa mungkin orang tua kerja di Kalbe, atau punya saudara yang ada di Kalbis, itu juga ada beasiswanya. Nah ini adalah komponen biaya yang ada di Kalbis teman-teman. Kalau beasiswa Yayasan Kalbe tadi yang 4 tahun kuliah gratis, ini 3 komponen ini tidak perlu membayar sepeser pun. Tetapi kalau dapat beasiswa prestasi Kalbis, uang pangkal Anda bisa membayar antara setengahnya sampai 0 rupiah bisa. Jadi bisa dari 50 sampai 100%. Uang peralatannya memang membayar full 7 juta, tapi cuma sekali aja. Kemudian uang kuliahnya nanti juga tidak full 17 juta teman-teman, atau 19 sesuai dengan jurusannya, tapi akan dipotong 3 jutaan, rata-rata 3 jutaan, tidak hanya untuk 1 atau 2 semester, tapi sampai 8 semester.
Jadi kalau dihitung-hitung ya, kalau saya ngitung ya, itu kuliah 8 semester tapi bayarnya cuma 7 semester. Plus, ingat, biaya yang Anda sudah keluarkan ini sudah termasuk dengan sertifikasi-sertifikasi yang ada di dalamnya. Anda bingung, harganya mahal nggak sih? Anda searching aja sertifikasinya. Yang pasti kalau Anda ngambil satuan itu akan lebih mahal bila dibandingkan Anda mengambil yang sudah satu paket ini, teman-teman. Begitu, teman-teman. Kemudian asiknya adalah Anda bisa mencicil uang kuliah di tahun awal semester satunya ini, uang pangkal, uang peralatan, sama uang semesternya, itu bisa dicicil dari 5 kali sampai 10 kali, teman-teman. Jadi kita pengen membantu teman-teman juga untuk mempermudahnya, dicicil 5 sampai 10 kali, bahkan kalau Anda keterima di UI, ITB, IPB, UGM, Undip, Unpad, UNR di jalur SNMPTN, uangnya pun akan dikembalikan, walaupun ada potongan biaya admin 2 juta, teman-teman. Jadi kalau Anda tetap ngincar negeri, ya monggo silakan. Tetapi tidak ada salahnya kalian juga harus punya cadangan swasta, teman-teman. Karena apa? Kalau Anda mencari swasta di bulan-bulan April, Mei, Juni, ya saya pastikan kalaupun ada beasiswa, itu tidak sebesar beasiswa sekarang, teman-teman. Karena ya wong Agustus sudah kuliah, otomatis cicilannya masih paling 3-4 kali, teman-teman. Seperti itu. Dan asiknya lagi, selama pandemi ini tesnya tidak ada tes tulis, semuanya interview online saja. Jadi hanya interview online saja, dan dari biaya normal 300.000 cukup 100.000 saja. Jadi kita paham pandemi juga lagi mungkin berdampak juga bagi ekonomi keluarga Anda, makanya formnya kita diskon dari 300.000 cukup 100.000 saja. Kemudian tes interview terdekat itu interview online-nya tanggal 21 November, teman-teman. Jadi monggo kalau pengen kuliah di Kalbis, dan ini kampus kita ada di daerah Pulau Mas, nggak jauh dari Kelapa Gading, nggak jauh dari Jakarta Pusat. Kemudian ini beberapa alumni kita ada yang bekerja di Metro TV, ada yang menjadi caster Mobile Legends di YouTube, and then ada yang menjadi public figure juga. Kemudian kalau yang Mbak Sofi Kemala ini, dia mendapatkan beasiswa 4 tahun kuliah gratis karena dia adalah atlet renang nasional. Dia kemarin mewakili Provinsi Bengkulu pada saat PON dan pernah juara 3 atau perunggu di SEA Games kalau nggak salah. Anda bekerja di Deloitte juga, perusahaan akuntan publik level internasional, ada yang bekerja di Tokopedia, dan ada yang bekerja di Dubai juga. Ini adalah beberapa profil alumni kita yang pasti masih banyak, teman-teman. Yang pasti Kalbis bisa memberikan alternatif bagi kalian, dan bisa kita berani diadu lah dengan beberapa kampus manapun. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi saya di 0812-9855-069 atau lewat email dimas.susetyo@kalbis.ac.id. Nama saya Dimas Susetyo, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo teman-teman, ada yang mau bertanya? Terima kasih Kak Dimas atas informasi yang diberikan ke kami ya. Ada yang nanya Pak, di kolom chat Pak. Ada di kolom chat ada? Ada, sebut saja si B, ya kan? Dia kalau dia japri saya kan pasti dia pengen dirahasiain. Kak mau bertanya tentang game teknologi, apakah belajar programming? Pasti akan belajar programming tentang bikin game. Jadi nanti kamu akan belajar bagaimana bisa, kalau game kan harus ada alternatif pilihan-pilihan ya. Jadi akan ada coding, ada programming tentang kalau si lakon A pasti kalau melakukan kegiatan ini pasti akan ada belakang ini. Nah nanti game komputer teknologi juga tidak akan bekerja sendiri, karena nanti kamu akan butuh teman-teman dari DKV. Karena kamu mungkin tahu aku pengen aktor seperti, tapi akan berdesain adalah teman-teman dari DKV. Seperti itu ya. Jadi asiknya adalah nanti akan belajar programming, kita di programming bagaimana membuat game itu sendiri. Terus ada lagi, gimana sih sebut saja si B tadi, apakah cukup? Pak, apakah belajar Unity dan Unreal Engine, dan bagaimana tidak ada device yang mumpuni? Ya, jadi ini yang masih berkaitan yang mana nih ya? Masih di game and computing teknologi ya? Begitu ya? Oke. Kalau kakak pribadi, saya tidak tahu istilah-istilah ini, teman-teman. Jujur saya tidak tahu. Nanti kalian bisa email saya di dimas.susetyo
Oke, @kalbis.ac.id. Nanti email Anda akan saya akan forward ke dosennya, biar dosennya yang menjawab ya. Jadi saya tidak mau sok tahu karena saya tidak, jujur saja, saya tidak tahu istilah Unity, Unreal Engine seperti itu. Jadi kalian ini siapa nih? Si B tadi lagi ya. Kamu email aja ke email saya, biar saya forward ke dosennya, biar dia menjelaskan pertanyaan kamu ini. Jadi seperti itu. Karena saya jujur saja, saya tidak tahu istilah Unity atau Unreal Engine, saya tidak tahu. Karena ini sudah sangat sudah sangat teknis sekali ya. Tapi kalau kamu bertanya tentang hal berkaitan dengan HI, saya pasti tahu karena kebetulan saya sering membaca itu tentang. Nah, jadi nanti Mas B bisa hubungi saya lewat email ini, saya forwardin email Anda ke dosennya langsung. Oke ya, fair ya? Daripada saya sok tahu, karena saya nggak tahu sama sekali. Pak, Kak, apakah juga di desain komunikasi visual juga belajar video editor? Pasti. Nanti akan belajar video editor juga. Jadi teman-teman akan belajar video editor juga. Jadi ada beberapa mata kuliah mungkin yang bisa beririsan kayak broadcasting sama DKV juga mungkin akan belajar sama teman-teman. Jadi kayak manajemen akan belajar akuntansi juga, tapi kalau belajar akuntansi manajemen tidak mendalam seperti akuntansi, paling belajar irisan yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke ya. Nanti pertanyaan yang lebih teknis, kamu email ke saya aja, biar saya forward langsung ke dosennya, biar dosennya yang menjawab, biar kamu lebih puas. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan, masih mumpung ada waktu sekitar 1,5 menit. Oh, 1,5 menit teman-teman. Keras sekali ya Kak ya. Yang pasti saya salah satu yang saya suka di dunia pendidikan adalah saya pengen sekali merubah, walaupun butuh effort yang besar ya, mengubah paradigma teman-teman bahwa negeri PTN pasti lebih baik dari PTS itu kan. Tidak teman-teman, mau PTN, PTS, bagi saya itu semuanya sama teman-teman. Karena saya juga bertemu teman-teman PTN saya yang ternyata masih ya nyuwun sewu ya, yang ngono-ngono wae. Bahkan teman PTS saya masih bagus. Jadi dimanapun nanti di kuliah PTN-PTS sama baiknya. IPA, IPS juga sama baiknya teman-teman. Jadi tidak ada dikotomi IPA pasti lebih baik daripada IPS, pegawai negeri pasti lebih bagus daripada pegawai swasta. Semua itu sekarang tidak berlaku karena sekarang sudah menjadi menjadi abu-abu ranahnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir, mau IPA, IPS, PTN, PTS sekarang semuanya saling bersinergi, saling berkolaborasi karena tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada plus minusnya teman-teman. Begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo silakan. Terima kasih Kak Dimas, karena ini berhubungan dengan waktu yang terbatas. Siap. Mohon maaf. Tadi kami juga melakukan pencatatan ya Kak ya, karena beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menanyakan untuk membantu rekan-rekan dari SMA Santo Bernardus bagaimana upaya kampus atau institut untuk memfasilitasi kemampuan pesertanya, misalnya seperti itu. Nah, tadi juga sempat terjawab oleh Kak Dimas tentang jurusan apa, saya lupa tadi, yang mendatangkan investor tadi loh Kak. Oh, di bisnis kreatif industri. Betul. Nah, kalau memang sekolah di sana. Nah, kalau memang sekolah butuh webinar, kita juga dengan senang sekali bisa menghadirkan narasumber dalam kegiatan kampus, kegiatan sekolah dalam webinar, Pak. Karena kita juga sering menjadi menjadi mengirimkan pembicara untuk webinar sesuai dengan tema yang sekolah butuhkan seperti itu. Ini mungkin dari kesiswaan juga bisa mencatat ya ini ya. Monggo mungkin silakan. Lain waktu ya Kak, yang mungkin ya siap, kita akan siap. juga ke sekolah dan juga yayasan bahwa juga bisa difasilitasi hal tersebut. Oke, begitu Kak Dimas, terima kasih atas teman-teman semuanya. Seluruh informasi yang diberikan kepada kami. Kapan-kapan kalau pulang ke Semarang mampir ke Bernardus Kak, jangan lupa oleh-oleh dari Semarang ya, lumpia, bakso, tahu. Siap Pak. Siap prestonya. Oke. Terima kasih ya Kak. Terus suwun teman-teman, Bapak Ibu guru. Teman-teman sebelumnya Kak Dimas. Berkah dalam, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Kak Dimas, berkah dalam. Terima kasih.